Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah syariah dan kanon di dunia Islam, Bapak Dr. Awaluz Zikri LCMA. Yang terhormat serta selalu menginspirasi kami, teman-teman kami seangkatan di unit 1 hukum master hukum keluarga Islam di YAI Encot Kalalangsa, yang kami harapkan nanti dapat menonton presentasi kami di akun YouTube ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan syariah dan kanon di Saudi Arabia sebagai tanggung jawab kami dalam menyelesaikan mata kuliah syariah dan kanon di dunia Islam, di mana nantinya ini merupakan dokumentasi kami atau eviden kami sebagai bukti dukung bagi kami dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Berbicara tentang syariah dan kanon di Saudi Arabia, tidak terlepas dari pertama sekali kita penasaran sebagai negara Islam, tentunya Saudi Arabia memiliki ketentuan tersendiri dalam menjalankan syariah dan kanon yang diimplementasikan di negara tersebut. Termasuk juga di mana Saudi Arabia yang merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan termaju yang masih berdiri sampai sekarang dan juga merupakan negeri syariat Islam. Sehingga Saudi juga merupakan negara yang bentuk negaranya itu kerajaan monarki konstitusional, yang meskipun secara formal tidak memiliki konstitusi tertulis, namun dengan tegas dinyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah adalah konstitusi negaranya. Dengan kata lain, Al-Quran dan Sunnah kemudian dijadikan konstitusi tertulis bagi negara Arab Saudi. Kemudian ketika kita berbicara tentang syariah, di mana kita bisa merefresh kembali bahwa syariah itu merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam, di mana juga syariah itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita bisa merefresh kembali bahwa kanon itu bisa kita katakan dia sejenis peraturan daerah, atau di daerah Indonesia lainnya dia disebut perda, di mana kanon itu mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi, dengan kata lain di provinsi Aceh. Kanon itu beda penyebutannya. Kalau di daerah lain disebut perda, di Aceh itu disebut kanon. Baiklah para penonton YouTube sekalian, di mana Saudi Arabia itu yang paling kita ingat-ingat itu apa ya? Ka'bahnya ya. Saudi Arabia juga disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, di mana Saudi juga merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Kemudian mazhab Hambali merupakan mazhab resmi negara dalam praktek pensyariatannya, dengan otoritas terbagi dua, yaitu para ulama dan otoritas kerajaan pada bagian pemerintahan. Sumber hukum di Saudi Arabia adalah syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bagaimana saya sampaikan di awal tadi.
bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, dalam penerapan hukumnya juga dikenal istilah fatwa yang dikeluarkan oleh mufti yang ditunjuk langsung oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia, yang mana fatwa memiliki peran yang kuat dalam sistem peradilan dan dapat mempengaruhi peradilan dan pemerintahan. Sumber hukum lain bagi penilaian hukum adalah peraturan administratif atau nizam yang telah disahkan melalui prinsip siasah syariah. Sedangkan contoh penerapan syariatnya adalah dengan menggunakan mazhab Hambali. Contohnya, pada perkawinan di Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah usia perkawinan. Sedangkan pada persoalan poligami, Arab Saudi tetap berpegang sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Nas tanpa penyesuaian dan perubahan berdasarkan kebutuhan negara atau adat, yaitu lebih dari 4 orang istri. Pada hadanah, Arab Saudi menyatakan bahwa masa pengasuhan sampai umur 7 sampai dengan 8 tahun untuk anak laki-laki, dan bagi anak perempuan masa pengasuhannya sampai menikah. Demikian presentasi kami pada masalah kanun dan syariah di Saudi Arabia. Mohon maafkan kami, Ustadz selaku pengampu, karena kami tidak bisa berhadir tatap muka pada pertemuan yang terakhir di kampus kita di IAIN Langsa, di mana kami dalam kondisi kurang sehat pada masa itu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang telah kami presentasikan menjadi penambah khazanah pemikiran kami selaku penulis, juga bisa menambah wawasan bagi yang ingin like and subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.